bener-bener ya Allah, aku takut, bener-bener takut gitu. Apa yang ditakutkan? Ya udah pasti kematian sih Mbak. Wah saya nih udah bentar lagi mau mati nih. Saya lihat pesta saya, aduh ini harus saya buang, saya kasih-kasihin gitu kan ke orang-orang teh, saya minta maaf gitu ya, saya WA-in, ya maafin saya gitu-gitu lah udah. Saya tidak akan bisa berpikir bahwa akan saya seperti saya sekarang gitu lah kan waktu itu. Jangan lupa untuk subscribe dan tekan tombol loncengnya. Halo, Assalamualaikum. Jumpa lagi di channel YouTube Rosi Meilani. Seperti video-video sebelumnya, saya udah ngajak ngobrol dengan para penyintas GGK. Nah, satu lagi teman obrol-obrol kita kali ini bersama dengan Teh Heni. Dulu awalnya terdeteksi atau divonis GGK, Teh gimana? Tanda-tandanya seperti apa? Ataukah penyebabnya apa? Silahkan Teh. Sebelumnya kan saya tuh adalah ngelola bengkel cat mobil di Serpong. Setiap hari saya bolak-balik Serpong, Depok gitu ya. Ya namanya nyupir suka malas minum ya, takut pipis di jalan gitu, takut kebelet. Minum teh ya diirit-irit gitu teh. Emang udah kerasa sih pinggang teh pegel gitu, suka pegel. Tapi nggak mikir ya kalau itu tuh gangguan ginjal. Sering pusing, aku teh diperiksa lah ke dokter, tensinya lumayan tinggi, tapi udah cuma dikasih obat aja. Di tahun 2018 itu dari lutut saya tuh cuma kejeduk sedikit aja, tapi langsung memar biru gitu ya, kayak habis berantem gitu kan. Udah gitu lama-lama saya kalau diajakin pergi, misalkan naik tangga penyeberangan tuh, mending ngas-ngesos gitu, mending cepat lelah. Gitu, tapi sambil aduh kayaknya tuh menduduk-duduk gitu jantung teh ya. Saya teh biasa apa-apa tukang pijet ya. Ada rasa mual, ada pusing-pusing gitu teh, nggak enak badan, panggil tukang pijet gitu. Jarang lah aku teh kalau ke dokter gitu. Nggak kuat, akhirnya ke dokter tuh waktu itu. Karena kan yang emang kerasa juga lambung tuh mual-mual perih gitu ya, ulu hati tuh. Kata dokter teh udah dikasih tuh segobrok tuh resep obat lambung. Pas udah mau keluar, saya bilang, dok, ini saya kenapa ya biru-biru gini? Oh, kalau itu harus cek lab katanya. HbT 5,4, kata dokter, ibu ini harus dirawat, ibu harus transfusi darah. Nah itu udah pulang ke rumah, 2 minggu di rumah, tetap nggak bisa makan, jadi ya lapar, perih, tapi mau buka-buka nggak bisa buka mulutnya. Akhirnya minta yang seger-seger kan. Saya beli belimbing itu sampai sekilo, saya makan sendiri belimbing. Saya makan alpukat, saya makan pisang. Dan itu ternyata buat orang gagal ginjal teh belimbing nggak boleh sama sekali. Alpukat sama pisang Ambon itu juga nggak boleh karena kalorinya tinggi. Terus efeknya? Efeknya itu saya kejang, ininya kaku gitu ya. Langsung ke rumah sakit. Prosedur rumah sakit itu diperiksa semua, dokter penyakit dalam yang kebetulan mungkin baru selesai praktek di BPJS masuk ke ruangan, Bu harus cuci darah, ya Ibu kena gagal ginjal. Ya terus terang aja itu kaget banget. Sering travel nyetir kemana tadi teh, suka sakit pinggang di tahun berapa? Tanda-tanda malas minum, sok sakit pinggang itu dari tahun berapa? Ya mungkin sekitaran 2017-an sih ya. Oke, cepat berartinya dari mulai kerasa gak enak badan sampai divonis itu setahunan gitunya. Ya itulah, mungkin juga pentingnya kita harus medical check up ya setiap tahunnya. Nah, terus waktu dokter bilang ibu harus Oktober 2018 divonis itu kumaha tuh perasaannya? Udah sih dunia terbalik. udah asa ya namanya kaget luar biasa gitu ya. Asa gimana ya, asa penyakit yang gimana ya. Mulai awalnya sih saya pikir, wah saya nih udah bentar lagi mau mati nih. Saya lihat pesta saya, aduh ini harus saya buang, saya kasih-kasihin gitu kan, karena ya itulah takut kemungkinan terjelek jawaban gitu. Ya terus baju-baju gitu, jadi asa pengen ini, cuman pas kondisi itu emang saya dibilang drop banget enggak, cuman emang ya saya tidak akan bisa berpikir bahwa akan saya seperti saya sekarang gitu lah kan waktu itu
Jadi waktu pertama divonis teh pokoknya kemungkinan terjelek mungkin umur saya nggak panjang. Udah we gitunya. Iya udah ke orang-orang teh saya minta maaf gitu ya, saya WA-in, ya maafin saya gitu-gitu lah. Jadi kalau udah cuci darah teh sih nama akhir dari segalanya gitu masuk ruangan cuci darah teh bener-bener ya Allah aku takut, bener-bener takut gitu. Apa yang ditakutkan? Ya udah pasti kematian sih Mbak. Udah pikir teh menyerahkan diri, ya udah mau udah nggak akan umur panjang gitu pikiran saya gitu ya. Waktu itu belum tahu, pokoknya sama cuci darah, nggak kepikir kalau ini bakal seumur hidup atau ada informasi apa, cari informasi di mana, pokoknya pasrah weh. Nggak ada kan itu semuanya serba mendadak ya, cepat, langsung aja tuh cepat gitu prosesnya. Waktu pertama kali cuci darah apa yang dirasakan? Yang pertama kali cuci darah kan begitu dipasangkan, pokoknya mencekam ya, suasananya tuh aku tegang banget dalam 3,5 jam itu. Ya gimana sih badan tegang gitu jadi asa capek gitu ya. Padahal mah sakit mah enggak ya. Sakitnya karena emang baru operasi ya, jadi sakit habis operasi. Sesudah yang cuci darah pertama itu kepikiran bahwa saya itu mau sampai dengan kapan harus cuci darah, harus seumur hidup, udah ada obrolan itu dengan dokter atau gimana? Belum sih, waktu pertama kali itu udah balik, begitu sampai rumah ya udah saya harus makan apa saya nggak tahu gitu ya. Nggak ada informasi apa dari teman, lingkungan, saudara ngasih tahu coba ngobrol sama si ini atau si itu, nggak ada. Nggak ada karena semuanya tuh belum pernah ada yang ngalamin gagal gitu. Nah sampai akhirnya ada satu komunitas namanya KPCDI, itu taunya dari mana itu? Saya searching Google itu. Oke. Begitu saya nemu itu KPCDI, saya minta join gabung. Terus waktu itu saya pertama kali ngobrol saya ingat sama Susanto Sandi. Pak Sandi. Oh ya, buat pemirsa channel YouTube Rosi Meilani, saya udah ngobrol-ngobrol dengan Pak Sandi yang akhirnya dia memutuskan untuk CAPD. Linknya di pojok kanan atas ya. Teh Heni berapa seminggu 2 kali cuci darah? Iya, seminggu 2 kali. Seminggu 2 kali. Selama berapa bulan? Lama? Aku 5 bulan. 5 bulan. Terus kemudian menentukan CAPD kenapa? Waktu itu perawat di Hermina tuh nge-share di grup soal CAPD. Saya bikin janji ke RSPAD, saya ketemu dokter Joni. Jadi dikupas benar sama dokter Joni. Apa itu yang namanya CAPD, perbedaannya dengan cuci darah, terus kelebihannya apa gitu? Iya betul. 3 bulan setelah ketemu dokter Joni, baru kayaknya yaudah deh yakin deh gitu. Jadi, saya hadir 5 bulan. Jadi untuk pemirsa channel YouTube Rosi Meilani yang baru bergabung, bahwa gagal ginjal itu ada 3 terapi ya Teh ya. Satu dengan transplant yang nanti kalian linknya bisa lihat di pojok kanan atas. Saya udah ngobrol-ngobrol sama Ketua Umum KPCDI Bang Tony. Terus kayaknya lebih banyak yang cuci darah ya Teh ya, atau HD. Linknya juga ada di pojok kanan atas, ada Pak Yanuar yang sudah 24 tahun. Nah sekarang satu lagi ini ada dengan CAPD atau cuci perut gitu. Nah sekarang kita soal CAPD sendiri kita lebih perdalam lagi sama Teh Heni. Itu teh proses CAPD teh kumaha sih Teh? Secara singkat weh. Kan kalau cuci darah mah darah yang banyak racunnya kan dimasukkan ke mesin, diproses di luar, dimasukkan lagi kurang lebih gitu ya Teh ya. Nah kalau CAPD teh kumaha sih Teh? Coba saya mau tahu sebagai orang awam. CAPD itu awalnya kita dioperasi dulu pemasangan kateter di perut. Dari situ keluar selang disambung dengan yang namanya transfer set. Kayak gini nih. Ini ujungnya bisa dibuka tutup. Terus ada nanti bag isinya 2 liter cairan yang isinya dextrose, gula. Kayak gimana sih Teh? Coba ada bisa lihat itunya. Oh itu. Nah berarti Teh Heni di rumah ada gitu untuk sebulan sekali? Iya, sekitar 20 dus. 20 dus. Banyak sih di belakang. Kalau jadwalnya Teh Heni sendiri untuk cuci perutnya ada jam waktu yang dipatok dalam sehari 4 kali Teh, selang berapa jam atau senyamannya atau semaunya atau kumaha cara pengaturannya? Per 5,5 jam. Per 5,5 jam. Jadi rata-rata setiap jam berapa jadinya? Jam 6 pagi, nanti siang-siang setengah 12, yang sore jam 5, terus nanti setengah 11 malam.
sebelum tidur. Oke. Nah, durasi cuci perutnya atau durasi ngeluarinnya masukin lagi berapa lama? Bisa 30 sampai 40 menit, Cepat ya daripada cuci darah. Cuci darah mah 5 jaman kan? 5 jam. Gimana sih ritualnya untuk ganti cairan itu? Apa yang harus dipersiapkan? Awalnya kita cuci tangan di Mustafa? keran air mengalir, hand sanitizer harus selalu sedia. Biasanya kan ya kalau meja udah dilap gitu ya sama alkohol, udah diajarin lah SOP-nya sama perawat. Nanti si bagnya disimpan, terus ada namanya mini cap itu seperti ini mini cap, ujung ini tuh namanya mini cap. Ini tadi alat peralatan udah disiapin, dibuka. Nah, kita keluarin tuh dari sabuk di pinggang ini, kita buka ini. Terus ini ada ujungnya ini, ada ujung kita buka, kita sambungin. Namanya twin bag. Twin bag. Karena kenapa dua? Ada 2 kantong. Oh, oke. Nah, itu kan yang dimasukkan cairan segitu, nanti yang keluar juga segitu lagi ya? Lebih dong, harus lebih. Oh, harus lebih. Oke. Karena itu kan air yang kita minum juga ikut. Oh, oke. Ini bag buat cairan yang di dalam perut. Dan ini yang nanti baru yang akan masuk ke dalam perut. Oh, oke. Jadi dua bag itu, satu yang baru, satu pembuangannya gitu ya? Iya. Dia selangnya juga double. Oke. Nanti ini yang kita buka langsung masuk ke dalam sini di satu kotak. Untuk dapetin cairan itu, dapatnya dari mana? Apakah ngambil dari rumah sakit dan gimana cara dapetinnya? Cara dapetinnya kita ke rumah sakit, minta resep ke dokter. Terus karena saya pasien BPJS, akan keluar yang namanya SEP, surat eligibilitas peserta. Nah itu SEP itu kita kasihkan ke apotek. Saya order Senin, Selasa sore udah diantar ke sini. Oke. Oh ya Teh, itu kan disimpan di perut ya sih yang udah dilubangin. Ngeganggu nggak Teh? Kalau masih bisa tidur tengkurap atau beraktivitas olahraga kumaha? Ngeganggu nggak? Kalau saya tidur tengkurap mah nggak pernah, paling miring kiri kanan. Tapi kalau olahraga kagok nggak ada alat di perut itu? Kali olahraga apa ya? Saya mah paling sekarang sepedahan sih. Kadang sepedahan, kadang pokoknya nggak ngeganjel, biasa aja ya, udah biasa. Karena udah biasa. Oh oke. Nah Teh dari pengalaman awal waktu divonis itu kan udah hopeless, mungkin saya umurnya udah nggak akan panjang, terus udah mau bagi-bagi baju juga. Tadi bener kan bilang gitu? Bagi-bagi tas. Nah sekarang dengan menjalani gini kan biasa aja nih. Apa hikmah atau apa yang ingin disampaikan tentang kalau seseorang divonis gagal ginjal atau mungkin ada yang mau disampaikan? Oke, buat teman-teman yang memang akhirnya divonis gagal ginjal juga, jangan putus harapan, karena yang bikin kita sehat itu memang diri kita sendiri. Dari diri kita sendiri. Kalau kita yakin kita sehat, ya insya Allah lah. Jadi prinsip saya tuh pantang mengeluh Teh. Jadi kalau ada sakit-sakit apa Teh, enggak, saya kuat gitu. Sehat-sehat selalu untuk Teh Heni. Semoga obrolan ini bisa membawa manfaat. Jangan lupa untuk like, komen, subscribe, dan tekan tombol loncengnya, karena saya mau ngobrol lagi dengan para penyintas GGK lainnya untuk menambah wawasan. Assalamualaikum, bye.